Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Dewi, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Di sini saya akan menguraikan konektivitas antar materi, modul 2.3, dengan fasilitator Bapak Edwin Hutabian dan pengajar praktik yaitu Ibu Efrita Ningsih. Tujuannya, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Pengalaman materi pembelajaran baru saja diperoleh dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi dan memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama kemitraan, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi inti dan yang harus dimiliki dalam coaching, meliputi kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, percakapan berbasis coaching melalui alur tirta, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan: pra-observasi atau perencanaan observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkan di dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching baik saat saya berperan sebagai coach, atau pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang telah terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dan memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Analisis untuk implementasi konteks CGP, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan melakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikan dengan konteks sekolah saya, misalnya menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Menganalisis tantangan sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa memulai sesi coaching yang lebih singkat dan fokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Membuat keterhubungan, itu pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya
saat kepala sekolah dan pengawas mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru melalui supervisi yang bermakna. Guru akan mendapatkan umpan balik dan konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep atau praktik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosi mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosi siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik dan menggabungkan konsep dari modul 2.3, 2.1 dan 2.2. Coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosi. Mitra atau coach, hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Membuat keterhubungannya yang informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.